Om Swastiastu anak-anak hebat. Kembali lagi bertemu bersama Ibu pada pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti materi orang suci agama Hindu. Anak-anak kelas 2 yang hebat, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Baiklah anak-anak. Semoga dengan menyimak materi video pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan orang suci dalam agama Hindu. Baiklah anak-anak hebat, apakah kalian tahu siapa orang suci? Siapa saja yang bisa dikatakan orang suci? Coba amati gambar berikut ini. Apa pengertian dari orang suci? Sudarma dan Ayu datang ke tempat orang suci. Mereka ikut mendampingi orang suci melakukan puja. Sudarma sangat husuk melakukan puja trisannya. Orang suci menuntun Sudarma bersembahyang dengan baik. Orang suci berasal dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia dan suci berarti kebersihan lahir dan batin. Orang suci merupakan orang yang memiliki kesucian lahir batin. Orang suci memiliki kemampuan mengamalkan ajaran agama. Beliau diyakini mampu memimpin umat dan memberikan wejangan-wejangan suci berlandaskan dharma. Coba anak-anak amati video berikut ini. Apa yang anak-anak pikirkan? Anak-anak hebat, selanjutnya mari kita bernyanyi bersama menyanyikan lagu Orang Suci dengan lirik Lihat Kebunku. Orang suciku sangat kumuliakan, ada Dwi Jati dan ada Eka Jati. Setiap saat ku datang padanya, menghaturkan punya belajar agama. Ayo anak-anak, apa yang anak-anak pikirkan? Silahkan anak-anak amati. B. Penggolongan orang suci. Orang suci agama Hindu dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. 1. Eka Jati. Orang suci golongan Eka Jati adalah seseorang yang sudah melakukan pembersihan diri melalui upacara mawinten. Upacara mawinten merupakan pembersihan diri tahap awal. Setelah melakukan upacara mawinten, ia disebut pemangku atau pinandita. Seorang pemangku sudah dapat memimpin upacara keagamaan. Baiklah anak-anak yang hebat. Pada bagian A, orang suci golongan Eka Jati di Bali
disebut dengan jero mangku atau pinandita. Orang suci golongan Eka Jati. Berikut ini Ibu contohkan. Baiklah anak-anak yang hebat. Pada bagian B. Orang suci golongan Eka Jati di Jawa. Di Jawa, orang suci golongan Eka Jati disebut Wasi, Legen, dan ada sebutan lain. Secara umum, Hindu di Jawa menyebut golongan Eka Jati sebagai Romo Mangku. Romo Mangku memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Baiklah anak-anak, pada orang suci bagian C, ialah orang suci golongan Eka Jati di Kaharingan. Di Kaharingan, Kalimantan Tengah, orang suci golongan Eka Jati disebut Basir. Ada beberapa jenis basir, yaitu basir upu, basir pangapit, basir pendamping, dan basir duhung handepang. 1. Basir upu, bertugas sebagai pemandu upacara, pengucap mantra-mantra suci dalam upacara. 2. Basir panggapit, yaitu basir yang membantu basir upu. 3. Basir pendamping, yaitu basir yang membantu basir upu. Basir pendamping ini juga berfungsi sama seperti pengapit. 4. Basir duhung handepang telun, yaitu basir yang menghantarkan arwah orang meninggal. Arwah dihantarkan menggunakan lanting samben menuju Lewu Tatau. Pada bagian kedua, yakni orang suci golongan Dwi Jati. Orang suci golongan Dwi Jati adalah seseorang yang sudah melakukan penyucian diri tahap lanjut atau upacara madiksa. Madiksa adalah proses upacara kelahiran yang kedua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran yang kedua dari kaki seorang guru rohani. Setelah melakukan upacara madiksa, orang suci tersebut diberi gelar Ida Pandita atau Ida Sulinggih. Baik anak-anak yang hebat. Kata Sulinggih berasal dari kata Su dan Linggih. Su artinya baik dan Linggih artinya utama atau mulia. Jadi Sulinggih adalah seseorang yang mendapatkan kedudukan mulia atau utama. Sulinggih atau Pandita di Bali dikenal dengan berbagai sebutan. Sebutan-sebutan Sulinggih diantaranya empu, pedanda, bagawan, resi, dukuh, dan sebutan lainnya yang setingkat. Baik anak-anak yang hebat. Adapun di Jawa, orang suci golongan Dwi Jati disebut dukun. Seorang dukun berbusana sesuai tata cara etika orang suci. Sebutan dukun terkenal di daerah Tengger, Jawa Timur. Orang suci di berbagai daerah disebut dengan berbagai nama. Walaupun beliau disebut dengan berbagai nama, fungsi dan tugasnya sama, yaitu sebagai pemimpin upacara umat Hindu. Baiklah anak-anak yang hebat, sebagaimana syarat-syarat orang suci akan Ibu jelaskan sebelumnya. Pernahkah anak-anak menyaksikan proses pelaksanaan upacara Dwi Jati? Sebelum menjadi seorang Sulinggih, calon Sulinggih melakukan tahapan penyucian diri secara spiritual. Proses pelaksanaan upacara Dwi Jati disebut upacara madiksa. Pelaksanaan upacara madiksa diawali dengan upacara sedaraga. Dwi Jati lahir kedua kalinya, pertama lahir dari rahim ibu, kedua lahir dari ilmu pengetahuan. Baiklah. ngawit mangkin punika Ida Pandita Bu Dharma Wijaya Daksa Kusuma. Bisekan anak istri ngawit lain semangkin Ida Pandita Bu Istri Daksa Dharma Pati.
Baiklah anak-anak, setelah menyimak sekilas proses sedaraga dan dilanjutkan upacara diksa. Melalui proses upacara itulah lahir seorang Dwi Jati atau Sulinggih. Setelah menjadi seorang Sulinggih, ia akan mengalami beberapa perubahan, seperti 1. Amari sesana, perubahan tingkah laku dalam berbuat. 2. Amari aran, perubahan nama sesuai pemberian nabe. 3. Amari wesa, perubahan tata cara berbusana. Sebelum menjadi seorang Sulinggih, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain 1. Pria yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidup. 2. Wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidup. 3. Pasangan suami istri yang sah. 4. Usia sekurang-kurangnya 40 tahun. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Berbudi pekerti luhur. 7. Berkelakuan baik, tidak tersangkut perkara pidana. 8. Mendapat persetujuan dari guru spiritualnya, nabe. Baiklah anak-anak hebat, ibu akan sampaikan apa sih tugas orang suci? Adapun tugas orang suci dibagi menjadi 2, yaitu tugas sebagai seorang Sulinggih meliputi Urya Sewana merupakan kewajiban utama seorang Sulinggih. Surya Sewana dilakukan setiap hari sebelum matahari terbit. Pelaksanaan Surya Sewana bertujuan untuk memohon keharmonisan alam semesta beserta isinya. Selain Surya Sewana, ada beberapa tugas lain seorang Sulinggih, yaitu A. Mengajarkan Weda pada umat sedharma. B. Memimpin pelaksanaan upacara keagamaan. C. Membina umat sedharma sesuai ajaran Weda. D. Meloka palasraya, memberi bantuan kepada orang lain. E. Melakukan dharma yatra dan kegiatan lainnya. Yang kedua, tugas seorang Eka Jati. Pemangku, wasi, dan basir juga memiliki tugas memimpin pelaksanaan upacara keagamaan. Seorang Eka Jati juga memiliki tugas melayani umat sedharma. Pemangku membantu golongan Dwi Jati dalam memimpin pelaksanaan upacara keagamaan.